Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Ibadah profesi muda akan diadakan pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan Family Day akan diadakan pada tanggal 9 Mei 2024. Kelas pemuridan pola hidup dalam kerajaan Allah atau dasar kekristenan DK angkatan ke-44 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Kelas pemuridan pola hidup berjemaat atau HB angkatan ke-43 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di gereja. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan. Melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan hari Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya, boleh disapa kiri kanannya. Anda diberkati. Amin. Mari kita bersama memuji Tuhan. Mari bersama kita memuji Tuhan. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau. Hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka. Bumi pun bersuka Menyambut Sang Raja. Sekali lagi katakan. Sang Raja. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau. Hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka. Bumi pun bersuka Menyambut Sang Raja. menyambut Sang Raja. Pulau-pulau bersuka cita. Pohon-pohon bertepuk tangan. Gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan. Sebab Yesus Tuhanlah Raja. Segala Raja. Oh, yeah. Sama-sama katakan. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau. Hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka. Bumi pun bersuka
menyambut Sang Raja. Katakan. Menyambut Sang Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja, segala raja. Sama-sama nyatakan, segala raja. Haleluya, haleluya. Mari lebih lagi kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Serukan lagi, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Yang dipilih Tuhan, lebih lagi katakan, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Angkat tanganmu, sorakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Angkat suaramu lebih lagi, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Katakan, terimalah sembah kami. Ini pujian kami Tuhan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kami akan bangkit untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Lebih lagi kita sorakan. Ku kan bangkit, nyatakan. Mari kita bertepuk tangan lebih lagi. bukan bagi Nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja.
Dia lebih lagi MDC katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Come on. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sorakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Musik memuji Tuhan. Bukan bangkit, katakan, nyatakan kemuliaan. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dia lebih tinggi, katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan, dia Tuhan. Dialah Tuhan. Oh, oh, oh. Dialah Raja. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Lebih lagi kita menyiapkan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tanpa kekuatannya, tanpa pertolongan dari tangannya, kita tak akan pernah sanggup. Kita akan pernah tiba sampai di hari ini. Ketika kita sendiri, tangannya selalu ada untuk mengangkat kita. Kami sembah, kami puji Engkau. Mari bersama kita nyatakan, saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Lebih lagi nyatakan, saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau
selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Oh, Yesus. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntun. Lebih lagi angkat suaramu, nyatakan. Kami tak mau dan tak mampu tanpa-Mu Tuhan. Ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Tangan kuat, kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Oh, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Kami sembah Engkau, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Kami tak mampu tanpa kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan, kasih-Mu yang menyembuhkan. Tuhan, Kau kuduskan kami untuk menghadap hadirat-Mu. Kau layakkan kami Tuhan untuk masuk memuji-Mu selamanya. Engkau Allahku, Engkau Tuhanku. Haleluya. Ku pujikan, ku sembah Kau selamanya, selamanya. Ku bermazmur bagi-Mu, ku sorakan kebaikan-Mu. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Ku memuji-Mu Tuhan, ku
Segala pujian bagi nama-Mu, segala hormat, segala keagungan, segala kekuasaan kami naikkan kepadamu. Hanya Kau Allah dan Tuhanku selamanya, selamanya. Walau musim berganti, tahun-tahun berganti, namun kasih-Mu tetap, namun cinta-Mu tetap. Tak sedetik pun Kau tinggalkan, tak sedetik pun Kau biarkan. Takkan kami jatuh, takkan kami jatuh. Tangan-Mu yang mengangkat, kuasa-Mu yang sanggupkan. Kau Allah, Kau Raja, Kau Tuhan. Ku puji Kau, ku sembah Kau. Kau Allah, Kau Raja, Yesus, kami nyatakan Engkau baik, Engkau berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu nyata Tuhan, kuasa-Mu nyata di hidupku. Haleluya Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan Kau menguduskan kami Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan, mari jemaat Tuhan kita bersama bangkit berdiri. Lebih lagi serahkan hatimu kepadanya. Dan yang tiada bercela, jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Lebih lagi katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Katakan, jadikan aku mesbah doa-Mu keselamatan bangsa. Lebih lagi kita nyatakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Shalom Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Anugerah Tuhan kita diperjumpakan kembali dalam ibadah hari ini. Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang memberikan kita kesempatan dalam bulan ini. Minggu pertama di bulan April. 3 bulan telah kita lalui tahun 2024 ini dan kita telah tiba di bulan keempat. Ini adalah bulan April. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan,
Kebenaran firman Tuhan adalah terang bagi jalan dan pelita bagi kaki kita. Oleh karenanya Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, ibadah kita hari ini dan di sepanjang bulan April, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dalam satu tema dipilihnya untuk menjadi, chosen to be, menjadi kudus, be holy. Saudara-saudari, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam hal kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi pujian-pujian bagi kemuliaan-Nya. Dan di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika sedang berada di dalam penjara di Roma karena iman dan ketaatannya di dalam melayani Allah. Maksud surat ini adalah untuk menguatkan iman jemaat agar tidak terpengaruh dengan berbagai praktik penyembahan kepada Dewi Yunani, yaitu Dewi Artemis. Sebab bagi masyarakat Efesus, Dewi Artemis dipahami sebagai dewa kesuburan dan praktik penyembahan kepada kaisar yang memang lazim dilakukan oleh masyarakat yang ada di Efesus. Mereka memahami dengan mempercayai bahwa Dewi Artemis ini adalah dewa kesuburan. Selain itu juga mereka melakukan penyembahan dan tunduk kepada kaisar. Melihat keadaan ini, tergeraklah hati Paulus untuk mengirimkan suratnya kepada jemaat di Efesus. Efesus pernah menjadi kota pelabuhan yang penting di Laut Aegea. Tetapi pada zaman Paulus, pelabuhan itu sudah menjadi lumpur laut. Walaupun demikian, Efesus adalah kota yang indah dengan kuil Artemisnya yang megah. Di sana terdapat sebuah batu meteor terkenal yang konon dikirim oleh sang dewi. Sebagaimana yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 35. Ratusan pelacur melayani di kuil ini. Dan para pedagang setempat menjual berbagai lukisan, patung dan perhiasan Dewi Artemis. Sebagaimana ditulis dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 23 sampai 41.
Kota ini juga memiliki teater-teater yang besar, sebuah stadion tempat pertarungan para gladiator, dan perpustakaan-perpustakaan. Paulus berkarya di Efesus sekitar 3 tahun. Dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 10 dan Kisah Para Rasul 20 ayat 31. Satu generasi kemudian, penulis kitab Wahyu menulis bahwa orang-orang Kristen Efesus tidak lagi mencintai Kristus. Dituliskan dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Jemaat tersebut digambarkan telah jatuh begitu dalam. Berdasarkan keadaan masyarakat di Efesus itu, maka Rasul Paulus dalam suratnya menuliskan nasihat, perintah, dan himbauan untuk hidup dalam Kristus. Dalam surat ini Rasul Paulus menekankan rencana Tuhan agar seluruh alam, baik yang di surga maupun yang di bumi, menjadi satu dengan Kristus sebagai kepala. Surat ini merupakan juga seruan kepada umat Tuhan supaya mereka menghayati makna rencana agung dari Tuhan itu untuk mempersatukan seluruh umat manusia melalui Yesus Kristus. Di dalam bagian pertama surat Efesus ini dikemukakan bagaimana penyatuan itu terjadi. Untuk menjelaskan hal itu, ia menceritakan bagaimana Tuhan telah memilih umatnya, bagaimana Tuhan melalui Yesus Kristus anaknya mengampuni dan membebaskan umatnya dari dosa. Bagaimana janji Tuhan itu dijamin oleh Roh Kudus. Di dalam bagian kedua diserukan kepada jemaat supaya mereka hidup rukun dalam kesatuan sebagai umat yang percaya kepada Kristus dapat terlaksana. Untuk menunjukkan bahwa umat Tuhan sudah menjadi satu karena bersatu dengan Kristus, Rasul Paulus memakai beberapa kiasan. Jemaat adalah seperti tubuh dengan Kristus sebagai kepalanya, atau seperti sebuah bangunan yang batu sendinya ialah Kristus, atau seperti seorang istri dengan Kristus sebagai suaminya. Rasul Paulus sangat terharu ketika mengingat akan rahmat Tuhan melalui Kristus. Sehingga ungkapan-ungkapan yang dipakainya dalam suratnya menunjukkan bahwa hatinya makin meluap dengan perasaan syukur dan pujian kepada Tuhan. Segala sesuatu ditinjaunya dari segi kasih Kristus, dari segi pengorbanannya, pengampunannya, kebaikan hatinya, dan kesuciannya. Tema kuat yang dimunculkan dalam kitab ini adalah tentang kekayaan orang Kristen di dalam Kristus. Allah Bapa telah membuat kita kaya dalam Yesus Kristus. Di dalamnya kita menerima segala berkat rohani. Bila diringkas maka ada 2 garis besar yang sangat ajaib dari 6 pasal yang ada. Pertama adalah kekayaan kita di dalam Kristus telah membawa kita untuk memiliki harta rohani dan kedudukan rohani. Yang kedua, tanggung jawab kita di dalam Kristus memampukan kita hidup dalam kesatuan, kesucian, keharmonisan, dan hidup penuh kemenangan melawan kuasa si jahat. Kitab Efesus menunjukkan keseimbangan antara doktrin sebagaimana dalam pasal 1-3 dan penerapan praktisnya pada pasal 4 dan 6. Dalam kehidupan Kristiani, kita mendapat kekayaan itu semata hanya karena iman dan menginvestasikan kekayaan itu dengan bekerja. Tanpa keseimbangan ini, kekayaan rohani kita tidak berarti apa-apa bagi kita. Di sini kita menemukan penekanan antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Tentu kita menaatinya bukan agar Dia memberi kita anugerahnya, karena sebetulnya ketaatan kita hanya merupakan suatu respon kita kepada anugerah yang telah Ia berikan. Surat ini menjadi penting karena melaluinya kita bisa melihat bagaimana kesungguhan hati Rasul Paulus dan perhatiannya kepada jemaat yang ada di Efesus. Demikian juga untuk kita saat ini.
Ia ingin kita hidup dengan iman yang kokoh, dalam pemahaman yang kuat tentang Allah yang kita percaya, dan memahami bahwa kita semua telah dipersatukan di dalam Tuhan. Tak ada tembok pemisah, sehingga perlu membangun hubungan yang terus menerus dan fokus kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Di zaman ini, penyembahan kepada patung Artemis sudah berubah rupa sesuai dengan zamannya. Dewi Artemis yang hari ini adalah tuntutan hedonisme, kemewahan, popularitas, kenyamanan, media sosial, kebebasan, feminisme, teknologi, kehausan akan kekuasaan, dan segala keinginan duniawi semakin mencengkram manusia. Bila perhatian kita teralihkan dengan itu, kita akan menjadi suam-suam dalam mengikut Tuhan, atau kita mengikut Tuhan karena hanya mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu ilah zaman ini. Ilah zaman telah membutakan mata rohani banyak orang yang menyeret hidup mereka kepada kebinasaan. Relasi dengan Kristus sebagai kepala hanya sebatas untuk mendapatkan fasilitas kemewahan, popularitas, kesenangan, kenyamanan, dan kepuasan. Bila tidak mendapatkan itu, maka mereka akan menjaga jarak dengan Tuhan dan mulai melirik kiri dan kanan, ke belakang, yang dapat memberikan apa yang diinginkannya. Rasul Paulus mengingatkan bahwa ada hal yang sangat berharga, lebih dari kemewahan, lebih dari kesenangan, lebih dari kepuasan, lebih dari kenyamanan, lebih dari segalanya adalah berkat rohani di sorga. Berkat rohani tidak didapatkan dari kerja keras dan usaha apapun, dan tidak ditemukan di dalam dunia ini, selain hanya ada di dalam Kristus, dan itu disediakan bagi orang yang hidup dengan Yesus Kristus, orang yang menyerahkan hidupnya kepada Kristus dalam segala keadaan. Hal ini jelas bukan hasil kerja keras dan usaha manusia dalam bentuk apapun, namun kasih karunia Allah yang semestinya kita dibinasakan oleh karena dosa, namun justru dipilih dan dihadiahkan hidup yang mulia, dijadikan kudus dan tak bercacat di hadapannya. Allah memperlakukan kita seperti itu, bukan karena kita hidup baik, benar, hebat di hadapan Allah, namun karena anugerahnya. Mengapa Allah memilih kita menjadi kudus? Pertama, Bapak Ibu, untuk memuliakannya. Allah menebus kita dari dosa dan dibayar dengan lunas oleh darahnya. Dimandikannya kita dengan darahnya agar kita bersih dari keberdosaan dan kejahatan kita. Sebab sejak kejatuhan manusia pertama telah menghamirkan semua ciptaan lainnya, sehingga tidak ada yang dapat memuliakannya. Oleh karena dosa telah memisahkan manusia dengan Allah, dan manusia tak dapat lagi menemui dan memuliakan Allah, karena manusia telah ternoda dan kehilangan kesucian. Sementara Allah adalah Allah yang suci, yang hanya menerima kemuliaan dari yang suci. Allah yang adil harus menjatuhkan hukuman kepada dosa yang memisahkan manusia dengan Allah. Di sisi yang lain, Allah adalah kasih, mengasihi manusia yang berdosa, agar keadilan dan kasihnya dapat dipertemukan dalam satu tindakan, satu-satunya cara dan jalan agar manusia kembali menjadi suci dan dapat memuliakannya dalam kesucian, yaitu dengan merelakan anaknya yang tunggal. Yesus Kristus menjalani hukuman dosa di atas kayu salib, dikubur, dan 3 hari kemudian bangkit dan hidup, dan kemudian naik ke sorga. Allah memilih kita agar kita menjadi kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Rasul Paulus menghubungkan panggilan atau pilihan Tuhan agar kita menjadi suci, setidaknya dalam 2 teks lainnya, sebagaimana yang dituliskan dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus
Yesus sebelum permulaan zaman. Dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30 juga ditulis, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kedua kata ini memandang pengudusan kita menjadi kudus, berarti dipisahkan bagi Allah dari segala dosa dan pengaruh kejahatan dunia ini. Kita harus berbeda dengan cara berpikir dunia dan berbeda dari nilai-nilai orang yang diperbudak oleh keserakahan dan berbagai hawa nafsu. Tak bercacat artinya tidak bercela. Paulus mengatakan bahwa tujuan Kristus bagi gerejanya adalah supaya ia menampilkan kepada dirinya gereja dengan segala kemuliaannya, tanpa cacat atau kerut atau semacamnya, tetapi agar dia menjadi suci dan tidak bercacat. Itu yang dituliskan dalam pasal 5 ayat ke-27. Tidak bersalah berarti memiliki integritas. Artinya kita sama saja saat berada di tempat pribadi dan di tempat umum. Kita berpikir dan bertindak dengan cara yang sama ketika kita tidak seorang pun yang melihat seperti yang kita lakukan ketika mata orang lain tertuju pada diri kita. Kadang-kadang kita salah menggambarkan orang suci sebagai orang yang tertantang secara relasional. Kita mungkin berpikir tentang seorang pertapa atau biksu yang menjauhkan diri dari orang lain dan jarang berbicara kepada orang lain. Paulus menghubungkan pilihan Allah terhadap kita dengan perilaku kita yang kudus dan penuh kasih. Dia tuliskan dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Dikatakan, maka sebagaimana orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Namun kekudusan yang alkitabiah menuntut kita untuk saling mengasihi, khususnya dalam keluarga kita, di dalam gereja kita. Kita memperlakukan orang lain sebagaimana orang lain ingin perlakukan kita. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 13 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bagian yang kedua, mengapa Allah menjadikan kita kudus? Kita adalah representasi Allah, rupa dan gambar Allah. Pada mulanya bumi penuh damai, berubah menjadi berkonflik satu dengan yang lain, hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan dirinya, manusia dengan sesama, manusia dengan lingkungan dan alam menjadi rusak. Seperti peribahasa mengatakan, nilai setitik rusak sebelanga. Setitik dosa merusak kesucian, akibatnya penderitaan dan kebinasaan. Namun patut kita bersyukur karena Allah adalah pribadi yang setia kepada firman-Nya. Firman yang telah terucap dari mulutnya. Firman-Nya itu kekal sampai selamanya. Itulah sebabnya manusia tidak dihapuskannya begitu saja di muka bumi ini. Malah belas kasih-Nya dinyatakan atas penderitaan manusia yang menuju kebinasaan. Dosa yang merusak rupa dan gambar Allah itu dilumatkannya dengan dia turun ke dunia ini dalam rupa insani manusia, yaitu Yesus Kristus. Dia menjadi hamba dan taat, bahkan taat sampai mati di salib untuk mengembalikan manusia ke tujuan ia dicipta, yaitu menurut rupa dan gambarnya.
Allah merelakan anaknya yang tunggal turun ke dunia ini, menderita, mati disalib, dikubur, dan 3 hari kemudian bangkit, hidup dan naik ke surga. Dari sana ia mengutus Roh Kudus untuk menolong, mengajar, menghibur, memimpin dan menuntun setiap orang percaya menerima dan menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahkan Roh Kudus itulah menjadi meterai dan jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Itu yang dicatat tadi dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Bagian yang ketiga, mengapa Allah menguduskan kita? Supaya bumi penuh damai sejahtera. Bahwa manusia representasi Allah yang memiliki sifat-sifat dan karakter yang Allah miliki. Sifat-sifat dan karakter Allah itulah yang ditunjukkan dan dinyatakan manusia, rupa dan gambar Allah di bumi, agar bumi ini penuh damai sejahtera. Dalam kedamaian dan sejahtera itulah bumi dengan segala isinya memuliakan Tuhan. Pulau-pulau bersukacita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai, dan bumi bersuka. Saudara-saudari, sebagaimana dituliskan dalam Yesaya 49 ayat 13 dan Yesaya 55 ayat yang ke-12. Bersorak-soralah hai langit, bersorak-soralah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orang yang tertindas. 55 ayat 12 Yesaya, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Hal inilah yang Allah inginkan terjadi dan dinyatakan di muka bumi lewat hidup kita yang dipilihnya dijadikan kudus, yaitu agar di bumi seperti di surga. Allah memilih kita dan dijadikannya kita kudus supaya kita memuliakannya dalam kesucian sebagaimana diciptakannya kita dalam rupa dan gambar Allah untuk menghadirkan damai sejahtera di bumi seperti di sorga. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan telah memilih kami, bukan karena kebaikan kami. Kalau Tuhan menguduskan kami supaya kami hidup memuliakan Tuhan di dalam kesucian dan dalam rupa dan gambar Allah, kami menghadirkan damai sejahtera di bumi seperti di surga. Tuhan tolong kami agar kami terus hidup di dalam mengiringi Engkau dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan dan meletakkan hidup ini dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan, sehingga tujuan Allah atas hidup kami dapat menjadi penggenap-penggenap firman-Mu ya Tuhan, yaitu untuk membawa damai sejahtera-Mu, menghadirkan damai sejahtera-Mu seperti yang Engkau kehendaki di bumi seperti di sorga. Tuhan, inilah hidup kami. Engkau menyertai kami, Engkau menuntun kami, dan Engkau memimpin kami. Bahkan Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, untuk mengingat akan kebaikan Tuhan, akan pengorbanan Kristus yang telah menjadikan kita menjadi umat yang dikuduskannya, umat yang dikhususkannya, umat yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Pada hari ini kita akan mengambil roti dan anggur dan kita akan makan dan minum. Tapi sebelum kita makan dan minum roti dan anggur, izinkanlah Roh Kudus menyelidiki hati kita. Adakah dosa yang masih tersimpan dan kita hidup di dalamnya? Bila ada, marilah kita mengambil satu keputusan dan memohon pertolongan Tuhan agar kita terbebas dari itu dan hidup dalam pengudusan, dalam hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua,
Izinkan Roh Kudus menyelidiki hati kita. Adakah hal yang masih kita menyimpan kesalahan orang lain terhadap diri kita? Bila ada, kiranya kita memohon kepada Tuhan, memberikan pengampunan kepada mereka. Kita mengampuni mereka seperti Yesus Kristus mengampuni dosa-dosa dan kejahatan kita dan tidak mengingat-ingatnya lagi. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari ambil roti dan anggur yang telah Anda persiapkan. Angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala pengorbanan yang direlakannya bagi kita, tubuh dan darahnya yang terpecah dan tercurah, mentahirkan kita dan mempersatukan kita menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, dan ia menjadi kepala bagi kita. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan, pengorbananmu yang begitu mulia. Tubuh dan darahmu telah terpecah dan tercurah bagi kami, agar kami menjadi satu tubuh dengan anggota yang lain, di mana Engkau adalah kepala bagi kami, yang terus memimpin dan menuntun kami, menguduskan dan menyucikan kami, sampai kepada akhir kesudahan zaman, dan hidup kami telah dimeteraikan menjadi milik Allah, milik Kristus, milik yang memperoleh segala janji-janji Allah di dalam penebusan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan. Mari jemaat Tuhan kita bersama bangkit berdiri. Lebih lagi serahkan hatimu kepadanya. Dan tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Lebih lagi katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Katakan, jadikan aku mezbah doa-Mu keselamatan bangsa. Lebih lagi kita nyatakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus
Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan biarlah kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Terimalah anugerah dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin dan menuntun langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.